Shalom saudaraku, selamat Paskah. Kebangkitan Kristus betul-betul mengguncangkan dunia. Setelah para pembencinya bersorak karena telah berhasil membunuhnya, namun pada hari ketiga, dia bangkit dan hidup kembali. Ibarat pelari yang sudah jauh ketinggalan, tiba-tiba mendapat kekuatan baru, lalu melesat maju, dan tanpa disangka-sangka berhasil menang. Laksana petinju yang lesu dan terjatuh, namun dengan satu pukulan balasan, dia berhasil menumbangkan lawannya. Sehingga sengat maut atau kuasa kubur tidak lagi menakutkan, karena Kristus sudah mengalahkannya. Entah sudah Paskah keberapa yang kita rayakan. Bisa jadi kita pun sebagai murid Kristus belum memahami apakah makna Paskah atau apa kaitannya dengan hidup kita. Mari kita merenungkannya bersama, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, arahkanlah mata kami kepada Kristus yang mati dan bangkit, dan berfirmanlah saat ini, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Korintus 15 ayat 17 hingga 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, apa artinya percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati? Paulus telah mengingatkan bahwa segala rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan bagi orang percaya tidak pernah muncul dalam pikiran manusia, tidak pernah ada dalam hati manusia. Kita tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk memahami sepenuhnya makna kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena semuanya itu adalah anugerah. Dan tentu ini bicara soal iman. Iman bukan soal keyakinan yang mengatasi pertimbangan akal budi. Iman adalah anugerah. Iman itu mengenali. Iman itu mengakui. Iman itu mengalami. Iman itu menyerahkan hidup. Kita tahu peristiwa penyaliban, tapi apakah kita mengerti makna di baliknya? Mengapa Kristus tersalib untuk kita? Mengapa Allah membiarkan anaknya dibantai dan dibunuh oleh manusia berdosa? Apakah untuk menebus dunia ini Allah harus mengorbankan Yesus? Apakah Allah tidak punya jalan lain? Seluruh bagian kitab suci menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Allah itu adil, tetapi Allah itu juga kasih. Yang berdosa harus dihukum. Namun Allah membiarkan anaknya, firman yang menjadi manusia itu, menanggung semua hukuman atas dosa manusia. Allah itulah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Karena Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan Allah, maka kurban itu dibangkitkan. Itu artinya apa? Kurban itu diterima. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus bukan lagi musuh-musuh Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah dan memiliki hidup yang kekal. Saudara percaya hal ini? Mari kita kaitkan dengan realitas hidup kita yang penuh dengan kesusahan, penyakit, dan air mata. Mungkin saudara bertanya, jika Kristus bangkit dan sudah mengalahkan maut, mengapa dia tidak menolong saya? Seolah jika hidup ini tidak seperti harapan, saudara tidak bisa bahagia, saudara tidak punya alasan untuk bersyukur, saudara akan depresi dan putus asa. Paulus menyatakan demikian, jikalau kamu hanya menaruh pengharapan untuk hidup di dunia ini saja, kamu orang yang paling malang dari semua umat manusia. Apakah saudara mengerti? Masakan saudara membuat Kristus yang bangkit itu hanya menjadi sumber pengharapan hidup di bumi? Masakan keajaiban Paskah itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup kita yang fana ini? Saudara,
Mari kita fokus kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Kalau saudara memandang Kristus, saudara akan alami hidup yang sejati. Saudara akan mendapatkan hikmat sehingga saudara mampu menghadapi tiap masalah dan penderitaan saudara dengan kuasa ilahi yang memberi saudara kemenangan. Jikalau saudara memandang Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup saudara, saudara akan mengasihi Dia. Saudara akan mencari Dia sehingga Dia menjadi yang paling utama dalam hidup saudara. Charles Smith adalah seorang pendeta yang kena kanker hingga stadium lanjut. Dia tidak punya harapan sembuh. Namun berbulan-bulan dia berdoa, dia berpuasa, dia masih ingin melayani Tuhan. Suatu hari dia check up ke dokter. Tetapi ajaib, dokter mengatakan bahwa tubuhnya sudah bersih dari kanker. Betapa sukacitanya dia. Dia bersyukur dan memuji-muji Tuhan, lalu aktif melayani kembali. Beberapa bulan kemudian, dia bertemu sahabatnya Larry Crabb. Larry melihat sahabatnya dengan wajah murung. Tanyanya, apakah ada yang salah? Charles menjawab tidak. Namun setelah saya pulih dari kanker dan kembali melayani, akhir-akhir ini saya disadarkan bahwa saya telah kehilangan sesuatu yang dulu saya miliki ketika saya berjuang melawan kanker, yaitu kebergantungan setiap hari, setiap jam kepada Tuhan dalam doa dan air mata. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Lalu Charles bertanya, apakah wajar jika sebagai hamba Tuhan saya berdoa agar Tuhan mengembalikan kanker saya supaya kanker itu membuat saya makin dekat dengan Tuhan? Larry terkejut sekali dan akhirnya itulah yang didoakan Charles. Beberapa minggu kemudian Charles mulai merasakan tidak enak pada tubuhnya. Lalu dia pun check up ke dokter. Dan betul saudara, kankernya sudah kembali. Charles pun meninggal, tapi di dalam memuliakan Tuhan. Saudara, apa artinya percaya kepada Dia yang telah dibangkitkan dari kematian? Artinya adalah kita mengizinkan Kristus yang sudah bangkit dari kematian ini hadir dalam hidup kita untuk memberikan kemenangan atas dosa dan maut. Biarlah Paskah ini menjadi permulaan yang baru. Kita mengalami kemenangan atas dosa oleh karena Dia yang bangkit untuk hadir dan hidup dalam diri kita. Selamat Paskah 2022. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Bapa Sorgawi, biarlah aku menjadikan Kristus sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup ini, sehingga dalam susah dan deritaku, aku mengalami kuasa kebangkitannya sebagai harapan untuk bertahan dan menang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk refleksi, apakah makna kebangkitan Kristus untuk saudara? Bagaimana iman akan kebangkitan Kristus memberi saudara keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah dalam susah dan derita saudara?